Wah, emang iya. Amerika pernah melakukan operasi perang paling bodoh di bawah kabut pekat dan udara dingin yang nyaris membekukan. 600 personil Special Service Force atau SSF Amerika Serikat mendayung perahu karet untuk mencapai Pulau Kiska di Kepulauan Aleut. Pukul 6 pagi 15 Agustus 1943, pasukan gabungan dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut itu menginjakkan kaki di pantai. Setelah mengamankan garis pantai, mereka langsung merengsek ke bagian lebih dalam pulau. 30 menit kemudian gelombang pertama pasukan utama itu tiba di pantai Kiska. Kabut pekat yang membuat jarak pandang nyaris 0 meter membuat pergerakan mereka amat lambat. Namun baik personil SSF maupun pasukan utama semua mengalami kebingungan di detik-detik awal operasi Kotex atau operasi amfibi yang dilakukan Amerika Serikat dan Kanada untuk merebut Pulau Kiska itu. Alih-alih mendapat sambutan tembakan gencar dari tentara Jepang seperti sebelumnya di pertempuran Attu, mereka justru disambut oleh kesunyian. Tak ada satu suara lain yang menghampiri telinga mereka selain suara mereka sendiri. Pendudukan Kepulauan Aleut oleh Jepang menjadi pukulan terhadap Amerika. Sejak direbut oleh Angkatan Laut Jepang pada 7 Juni 1942, Aleut menjadi satu-satunya wilayah Amerika Serikat yang dikuasai Jepang. Pendudukan Aleut juga mengancam keamanan Kanada selaku tetangga Amerika Serikat. Upaya merebut kembali Pulau Kiska mulai dirintis akhir tahun 1942. Laksamana Ernest J. King, Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, memerintahkan Laksamana Kester Nimitz, Panglima Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Panglima tertinggi Pacific Ocean Arena, menyiapkan pasukan untuk merebut kepulauan di lepas pantai Alaska itu. Bersama Letjen John L. Dewitt, Panglima Komando Pertahanan Barat, Nimitz merancang operasi pembebasan Kiska setelah menunjuk Laksda Thomas Kinkaid sebagai komandan pasukan gabungan yang menyerbu Kiska dan pulau-pulau lain di Aleut. Amerika Serikat mulai memblokade laut dan membombardir Aleut dari udara. Akibatnya sejak Maret 1943, Jepang hanya bisa menyalurkan logistiknya lewat kapal selam. Kesuksesan Kinkaid merebut Pulau Attu lewat operasi Landcrab pada Mei 1943 membuat Amerika Serikat semakin siap merebut Kiska yang dijaga lebih dari 7.000 personil garnisun Jepang. Operasi merebut Kiska dinamai Operasi Kotex akhirnya difinalisasi. Skemanya diantisipasi dengan menggunakan 2 gugus tugas penuh Angkatan Laut Amerika Serikat TF-51 dan TF-16. Ditambah 5 tim tempur resimen. Kinkaid akan memimpin invasi yang dijadwalkan 15 Agustus itu. Untuk pasukan daratnya, staf gabungan menunjuk Mayor Jenderal Charles Corlett. Total pasukan berjumlah sekitar 40.000 personil terdiri dari pasukan Amerika Serikat dan Kanada. Pasukan Amerika Serikat akan mendarat di pantai selatan dan pasukan Kanada di pantai utara. Operasi didukung oleh 40-an kapal perang dari berbagai jenis dan lebih dari 250 pesawat. Bisa dipastikan bahwa operasi ini memang sedikit akan besar-besaran sepertinya, ya kan? Namun pada akhir Juli, patroli udara sekutu mendapatkan keanehan dari pengamatannya terhadap Kiska. Selain tembakan anti pesawat Jepang menurun drastis, rutinitas di pulau hampir tiada. Pelabuhan Kiska tak lagi memperlihatkan aktivitas. Bangunan-bangunan rusak tak diperbaiki, pun landas pacu yang rusak tak sedikit pun mendapat perbaikan. Pada 28 Juli, sinyal radio dari Kiska berhenti total.
Padahal para analis dari intelijen sekutu beranggapan Jepang telah mengevakuasi pasukannya dari Kiska secara diam-diam. Namun Kinkaid menolak pandangan itu dan menetapkan operasi Cottage tetap berjalan. Maka pada tanggal 15 Agustus pagi, Kiska kedatangan mula-mula 600 personil pasukan SSF, kemudian ribuan pasukan TF-51 dan TF-16. Pendaratan berjalan lancar karena terlindungi kabut pekat. Namun hingga beberapa jam kemudian pasukan sekutu tak menemukan seorang pun tentara Jepang. Ketiadaan satu pun personil tentara Jepang membuat para personil sekutu justru bingung dan khawatir. Veteran pertempuran ATU yang ikut ke Kiska meyakini pasukan Jepang bersembunyi untuk memancing sekutu. Begitu malam, tembak-menembak pun dimulai. Baik pasukan Amerika Serikat dari selatan maupun pasukan Kanada dari sisi utara beberapa kali mengalami pertempuran sporadis singkat. Terkadang suara ledakan granat tangan meyakinkan mereka bahwa mereka akhirnya berkontak dengan musuh. Laporan-laporan bahwa orang-orang telah dibayonet ketika sedang tidur dan bahwa musuh dapat terlihat bergerak dalam kabut membuat mereka percaya bahwa besoknya akan mendapatkan pertempuran besar. Setelah melewati malam dingin tanpa tidur, psikologis pasukan sekutu makin tak karuan di hari kedua. Meski mereka telah terlibat kontak senjata di malam sebelumnya dan patroli-patroli menemukan tak hanya perlengkapan militer Jepang seperti jeep atau kapal yang terbakar di pelabuhan, tetapi juga rokok, kopi yang masih berasap, dan makanan yang seperti ditinggal sebentar oleh si empunya. Tak satu pun serdadu Jepang terlihat. Kebingungan pasukan sekutu makin bertambah ketika mengangkut mayat atau membawa rekan-rekan mereka yang terluka di rumah sakit di pantai. Sepertinya ada yang salah. Tak satu pun tubuh Jepang ditemukan. Bahkan tak ada yang bisa ditemukan untuk menunjukkan musuh telah mendekati garis mereka. Hanya ada darah orang Amerika yang tumpah. Hanya ada dua kemungkinan, apakah mereka yang terlalu pintar dalam pertempuran atau apakah orang Amerika telah membunuh orang-orangnya sendiri? Ketika pada tanggal 18 Agustus para personil sekutu tetap tak menemukan seorang Jepang pun, pimpinan akhirnya memutuskan operasi Cottage selesai. Pulau Kiska kembali ke pangkuan Amerika. Para analisis intelijen Amerika Serikat benar, Jepang sudah pergi. Pasukan Kimura tiba di Kiska pada pukul 1:40 malam 29 Juli tanpa insiden lebih lanjut. Dalam waktu 1 jam, kapal-kapal itu dengan cepat memuat 5.100 personil dan memulai perjalanan pulang berisiko. Tidak satupun anggota garnison yang tersisa, meskipun sebagian besar senjata ditinggalkan atau dibuang di pelabuhan. Sebelum berangkat, para insinyur Jepang menyetel peledak berjangka waktu untuk memberikan kesan bahwa pertahanan pulau itu tetap berjalan. Amerika Serikat dan Kanada kehilangan 92 prajuritnya plus ratusan lain yang luka-luka. Mayoritas yang tewas terjadi ketika kapal perang Amerika Serikat USS Abner Reed menabrak ranjau Jepang. Sebagian lain tewas oleh jebakan-jebakan Jepang dan 24 lain oleh friendly fires antara pasukan Amerika Serikat dan Kanada yang saling salah sangka. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?